Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk berbagi wawasan terkait yaitu sebuah kitab yang sangat fenomenal yang bernama Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Dan pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita membedah kitab tersebut agar supaya menambah wawasan kita terkait dengan kitab hadis, salah satunya Hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab ini sangatlah fenomenal dan sangat masyhur di kalangan para santri di Nusantara. Karena kitabnya yang sangat kecil seperti ini, tidak tebal, sangat tipis, dan di dalamnya terdapat kurang lebih 40-an hadis sesuai dengan namanya Kitab Hadis Arba'in. Walaupun sejatinya tidak hanya 40 saja, namun tepatnya ada 42 hadis yang disusun oleh Syekh Imam An-Nawawi, yang mana nama asli beliau adalah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i yang lahir di sebuah tempat yang bernama Desa Nawa yang berada di kota Damaskus di negeri Syam. Dilahirkan pada bulan Muharram 631 Hijriah dan beliau wafat tahun 676 Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau hanya 45 tahun, tapi dengan usia tersebut beliau sudah melahirkan berbagai macam karyanya, tulisannya, salah satunya yaitu Kitab Hadis Arba'in, kemudian juga Kitab Hadis Riyadhus Shalihin, Kitab Al-Minhaj fi Syahri Muslim, dan yang lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa beliau menuliskan 40-an hadis ya di dalam Kitab Hadis Arba'in Nawawi? Karena beliau merujuk kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat Nabi. Salah satunya yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah faqihan aliman. Barang siapa di antara umatku, kata Nabi, yang hafal 40 hadis tentang perkara agamanya, maka Allah akan bangkitkan di hari kiamat nanti bersama golongan para fuqaha dan juga para ulama. Demikian juga di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Barang siapa yang hafal 40 hadis tentang perkara agamanya, maka dia diperkenankan untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Oleh karena itu, Kitab Hadis Arba'in ini menjadi salah satu muqarrar, menjadi salah satu mata pelajaran di tempat kami, yaitu di pesantren Tahfizul Quran At-Taubah atau PPTQA. Dan setiap santri alumni dari PPTQA wajib hafal hadis arba'in minimal 10 hadis. Dan syukur-syukur mereka bisa melanjutkannya di tempat yang lain atau di pesantren lanjutan sampai mereka hafal 40-an hadis, sehingga sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hadis riwayat oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud tadi, mudah-mudahan ya para alumni kita dari PPTQA diberikan kemudahan bukan hanya menghafalkan Al-Quran, tapi juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Di Nusantara ini kitab-kitab hadis ada dua macam, yaitu kutub al-asliyah dan yang kedua kutubul hadis al-far'iyah.
Apa itu kutubul hadis al-asliyah? Yaitu kitab-kitab hadis yang di sana perawinya dijelaskan secara keseluruhan, ya, dari penulis kitab sampai kemudian ke tabi'ut tabi'in, kepada tabi'in, sahabat, bahkan sampai kepada Rasulullah SAW. Di antara contohnya adalah kutubus sittah, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kemudian 4 sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, dan Sunan At-Tirmidzi. Demikian juga dalam kitab hadis Al-Mustadrak, di dalam kitab hadis yaitu Al-Musnad, itu juga termasuk kutub hadis al-asliyah. Sedangkan al-kutub hadis yaitu al-far'iyah, kitab-kitab hadis yang tidak mencantumkan seluruh perawinya, ya, hanya dituliskan siapa pengarang kitabnya, kemudian masuk kepada perawi hanya sampai ke tingkat sahabat, kemudian ke Rasulullah. Kenapa demikian? Karena untuk memudahkan bagi para talabul ilmi dalam mempelajari dan menghafalkan hadis-hadis tersebut. Salah satunya yaitu kitab hadis arba'in. Di sini ya dijelaskan perawinya atau sanadnya hanya di tingkat sahabat, kemudian mutunnya atau isi hadisnya, dan diakhiri yaitu penulis kitabnya ataupun periwayat hadis tersebut. Ini memudahkan bagi para talabul ilmi untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting bagi kita untuk selalu bertalabul ilmi, wabil khusus yaitu untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, ya, dengan buku yang kecil ini, insya Allah menambah khazanah, ya, hadis-hadis yang kita ketahui, yang kita pahami. Ya, mudah-mudahan kita semua juga bisa setidaknya ya mempelajari atau menghafalkan hadis ini. Karena saya yakin pemirsa sekalian mungkin sudah hafal 1 dari 40 hadis yang ada dalam kitab ini, betul kan? Iya. Apa hadis yang pertama? Yaitu tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, alhamdulillah sudah hafal walaupun 1 hadis. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan hadis-hadis yang berikutnya. Ya, demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan bedah kitab hadis arba'in pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita, wabil khusus yaitu dalam ilmu hadis. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membedah kitab-kitab hadis yang lainnya, ya, dan untuk menambah wawasan dan keilmuan sakofah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.